Oke, halo saudara mahasiswa UT dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat bergabung di kegiatan tutorial online untuk mata kuliah akuntansi manajemen di minggu ketujuh. Nah, capaian pembelajarannya setelah mempelajari materi ini, judulnya adalah tentang cost standar alat pengendalian manajerial. Jadi diharapkan Anda mampu menjelaskan tentang sistem cost standar, menjelaskan bagaimana penyusunan cost standar per unit, dan mengapa perusahaan perlu mengadopsi sistem cost standar. Menjelaskan tujuan pembuatan kartu kos standar, menjelaskan konsep dasar yang melandasi analisis variansi, dan menjelaskan kapan suatu variansi atau penyimpangan harus diinvestigasi, serta menghitung variansi dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan variansi cost overhead pabrik, serta menyusun jurnal yang diperlukan dalam sistem cost standar. Itu. Jangan lupa bahan ajarnya ada di modul 7, jadi kalian juga jangan lupa untuk aktif dalam diskusinya, sehingga nanti diskusinya bisa dinilai. Oke, saya akan share untuk materi pengantar untuk judul kali ini ya. Mohon disimak dengan baik. Oke, cost standar, alat pengendalian di manajerial, gitu ya. Tinjauan mata kuliahnya nanti kalian bisa baca. Oke, cost standar, standar cost utama dan analisis variansi. Cost standar per unit. Nah, ini untuk manajer operasional atau manajer operasi sangat membutuhkan cost standar per unit untuk pengendalian cost. Nah, cost standar per unit ini adalah cost yang harusnya dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk jadi ya. Jadi pengendalian cost secara tradisional biasanya diartikan sebagai proses mengukur hasil aktual yang membandingkannya dengan cost standar atau membandingkan antara hasil dengan rencana. Jadi kalau di perhitungannya seperti ini. Cost per unit itu sama dengan total cost dibagi total unit yang diproduksi. Ya. Bagaimana dengan keputusan kuantitas? Ini adalah keputusan untuk menjawab pertanyaan berapa seharusnya jumlah input yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output. Nah, sementara keputusan harga, ini keputusan untuk menjawab pertanyaan berapa harga yang harus dibayarkan untuk setiap unit input yang dipakai dalam menghasilkan satu unit output. Keputusan kuantitas ini menghasilkan standar atau standar quantity, dan keputusan harga menghasilkan standar harga. Sementara cost standar diperoleh dengan menghasilkan standar kuantitas dan standar price atau standar harga. Gitu. Nah, sehingga kalau secara rumusnya dapat dinyatakan sebagai cost standar itu sama dengan harga standar dikali kuantitas standar. Ada tiga sumber informasi potensial sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan kuantitas, yaitu pengalaman masa lalu ini dipergunakan untuk penetapan awal, namun harus digunakan hati-hati karena bisa saja terjadi inefisiensi sebelumnya. Yang kedua, studi rekayasa. Nah, ini dilakukan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan. Ini mengidentifikasi dengan jelas berbagai ketidakefisienan sehingga bias menjadi pedoman yang sangat baik. Namun, standar yang ditetapkan oleh bagian rekayasa biasanya acap kali sangat ketat. Yang ketiga, manajer operasional yang mengetahui dengan baik secara proses produksinya sehingga jumlah kuantitas bahan yang dibutuhkan setiap unit output itu dia ketahui. Untuk keputusan harga, informasi yang dibutuhkan dapat bersumber dari tiga sumber potensial, yaitu pertama, dari manajer akuntansi. Ini memberikan masukan tentang pengalaman masa lalu berdasarkan catatan akuntansi yang terkait, baik pembayaran input, baik juga bahan baku, tenaga kerja, maupun overhead dari pabrik. Yang kedua dari manajer pembelian. Nah, ini masukannya tentang harga-harga bahan karena mereka memiliki informasi yang lengkap tentang harga dari seluruh vendor dan memiliki pengalaman dalam melakukan negosiasi harga. Yang ketiga, manajer personalia. Nah, ini mengetahui pasti nih kualifikasi tenaga kerja dan tarif upah sesuai kualifikasi tenaga kerja tersebut, sehingga bisa memberi masukan tentang tarif upah tenaga kerja per jam kerjanya. Jenis-jenis standar itu ada dua secara umum ya, diklasifikasinya menjadi ideal standar dan currently attainable standards. Nah, itu tolong kalian baca mengenai dua hal tersebut, ideal standar dan currently attainable standard. Analisis variansi. Variansi ini selisih antara cost yang direncanakan atau cost standar dengan cost yang sesungguhnya terjadi. Variansi bersifat menguntungkan, favorable ya, yaitu
jika kos aktualnya lebih kecil dari kos standar. Sebaliknya, tidak menguntungkan kalau kos aktualnya lebih besar dari kos standar. Akuntansi dalam sistem kos standar gitu ya, eh, pembebanan kos ini bahan baku langsung, kos tenaga kerja langsung, dan kos overhead publik ini dicatat dalam sistem akuntansi untuk menyusun laporan yang diperlukan. Dalam sistem kos standar timbul masalah jika terjadi perbedaan atau adanya variansi antara kos standar yang dibebankan dengan kos produksi dengan yang sesungguhnya dikeluarkan. Akuntansi untuk bahan baku langsung. Variansi harga bahan baku ini lebih tepat dihitung dan dicatat pada saat pembelian bahan baku tersebut dilakukan. Nah, kalau untuk tenaga kerja langsung, tidak seperti catatan pada kos bahan baku dan variansi kos bahan baku, variansi upah tenaga kerja langsung ini baiknya untuk variansi tarif, gitu ya, maupun variansi efisiensi, gitu ya. Nah, ini dua-duanya variansi tarif dan variansi efisiensi ini dicatatnya bersamaan. Nah, bagaimana dengan standar cost overhead dan analisis variansinya? Nah, karakteristik cost overhead pabrik yang sangat kompleks telah menyebabkan cost overhead ini dianggap sebagai sumber masalah dalam proses penentuan cost produksi. Nah, adapun karakteristik cost overhead adalah sebagai berikut. Pertama, bersifat campuran. Yang kedua, insidental. Yang ketiga, biasanya fluktuatif. Terus dia juga periodik dan sifatnya signifikan. Nah, bagaimana dengan cost standar overhead per unit? Cost standar untuk overhead pabrik harus memisahkan antara cost standar overhead variabel dan cost standar overhead tetap. Pemisahan ini penting karena kedua unsur cost overhead tersebut akan bereaksi dengan cara berbeda jika terjadi perubahan tingkat aktivitas maupun volume. Untuk menghitung tarif cost standar overhead variabel, ini biasanya tarif cost standar overhead variabel ini cost overhead variabel yang dianggarkan dibagi jam standar pada kapasitas yang dipilih untuk volumenya, gitu ya. Nah, di sisi lain cost overhead pabrik tetap. Nah, tadi yang variabel, sekarang yang tetap. Nah, kalau yang tetap itu cost overhead tetap yang dianggarkan dibagi jam standar pada kapasitas yang dipilih untuk volume yang denominator. Variansi total. Ini perbedaan antara cost overhead aktual dengan cost overhead standar. Ya, standar itu yang dibebankan ya. Nah, dengan rumusnya itu variansi cost overhead total sama dengan cost overhead aktual dikurangi cost overhead standar. Nah, analisisnya gimana nih untuk yang overhead variabel, variansinya? Variansi total overhead variabel ini secara sederhana didefinisikan sebagai perbedaan antara overhead variabel aktual, total, dengan overhead variabel dibebankan total. Jadi overhead variabel ini dibebankan dengan menggunakan jam kerja atau jam mesin yang digunakan dalam sistem cost standar. Dalam dalam sistem cost standar, semua persediaan ini diasumsikan memiliki nilai sebesar cost standar. Diasumsikan juga bahwa variansi overhead tidak dijurnalkan tetapi dilaporkan dengan metode periodik sebagai bagian dari laporan kinerja. Jadi pada setiap akhir periode, akun overhead aktual dan overhead dibebankan ini ditutup. Jika terdapat variansi, maka dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, jika tidak material, maka langsung ditutup ke cost produksi terjual atau cost eh, cost of goods sold atau COGS. Yang kedua, jika material, yang tadi bukan material ya, jika material, maka dibagi secara prorata ke sediaan barang dalam proses atau sediaan barang jadi dan cost produk terjual. Ya, perhatikan bentuknya seperti apa. Jadi harus diperhatikan nih, perhitungan variansi overhead sama dengan perhitungan variansi bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Jadi semua overhead yang terjadi diakumulasi dalam akun overhead aktual. Kemudian di akhir tahun dibandingkan dengan akun overhead yang dibebankan. Jika jumlahnya beda, maka selisih ini disebut sebagai variansi dan harus ditutup dengan perlakuan seperti yang dijelaskan tadi untuk yang variansi ya. Nah, itu untuk materi pengantar kali ini gitu. Jangan lupa Anda kerjakan diskusinya gitu ya. Ini pertemuan ke-7 ya. Berarti di pertemuan ke-7 itu ada tugas ketiga atau tugas terakhir. Jangan lupa Anda kerjakan juga. Jadi tugas itu ada 3, 1, 2, dan 3. Ada di pertemuan 3, 5, dan 7. Dan
Juga jangan lupa kerjakan diskusi serta latihan soalnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.